Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi pada YouTube channel Pak Rahmat. Ya, saya Rahmat Sugianto dari Kapten Google Educator Group Surabaya bersama Revo dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan berbagikan sebuah informasi tentang materi yakni Google Classroom. Seperti apa materinya? Simak video berikut ini. Pastikan Bapak Ibu membuka Chrome-nya. Tentang halaman Chrome-nya ini kita masuk pada URL yakni classroom.google.com. Di sini Classroom-nya tampilan awalnya beradanya seperti ini. Jadi ini komponen-komponen kelas yang sudah dibuat, ada 2 kelas ya. Terus ini menu utamanya, ini tampilan kalender. Jadi Google Classroom ini terkoneksi dengan kalender. Terus untuk diperiksa, ini mengajar untuk diperiksa ini kelasnya, ini kelas yang diarsipkan atau yang di delete. Nah, bahasanya diarsipkan. Terus ini ada setelan. Kita masuk ke setelan, kita klik setelan. Di sini profilnya sudah, email, notifikasi email, komentar di postingan Anda, ya. Kita aktifkan komentar yang menyebutkan nama Anda, ya. Komentar pribadi tugas, ya. Ini kalau diaktifkan ini notifikasinya muncul. Kelas yang Anda ajar, pengumpulan terlambat tugas siswa, notifikasi muncul. Pengumpulan kembali tugas siswa muncul juga. Undangan untuk mengajar kelas bersama muncul. Poster jadwal dipublikasikan atau gagal, ya. Notifikasi kelas kita kasih, ini notifikasi kelas kita kasih diaktifkan atau tidak. Kalau diaktifkan itu lebih enak dan lebih nyaman ya. Terus ini tentang setelan ya. Oke, kita kembali ke menu utama, kita klik kelas. Di Google Classroom ini bisa diaktifkan lewat handphone, gadget Bapak Ibu guru, yang penting dengan akun yang sama agar lebih mudah dan lebih mempercepat kinerja di Classroom. Ini ada untuk diperiksa, ini kalender. Terus ini tempat buat atau gabung dengan kelas. Ntar ini ada aplikasi Google dan ini foto profil. Kita klik di sini buat atau gabung dengan kelas. Kita klik. Kita gabung kelas. Kalau kita gabung kelas berarti kita menjadi siswa. Kita gabung kelas yang ada dengan mengetik kodenya. Ini biasanya dilakukan oleh siswa. Kodenya berisi 5-7 huruf atau angka tanpa spasi. Oke. Kalau kita sebagai guru maka kita buat kelas, ini klik positif, kita klik buat kelas. Oke. Di sini ada nama kelas wajib, semisal nama kelas wajibnya kita kasih matematika deh. 3 wajib. Nah, kan gini. Atau bagiannya ini kita kasih misal kelasnya ya. 10 IPA 6. Terkadang nama kelasnya ini bisa nama kelas kelasnya anaknya, atau ini bagiannya dikasih nama pelajaran. Nah, ini nama pelajarannya mat wajib tahun 2020 ini 2021 ya. Ruangannya ini ruangnya berapa, misal 101 gitu. Oke. Kelas ini dibuat bukan, kalau biasanya kalau saya itu kelas ini dibuat untuk permapel ya, permapel di kelas tersebut gitu. Tidak tidak satu kelas diajar semua guru, itu bukan seperti itu Google Classroom. Kita klik buat. Oke, membuat proses ya. Oke, ini matematika wajib, kan gini muncul ya, matematika wajib 10 IPA 6, kelas 10 IPA 6. Itu kita kupas bagian-bagian ini tetap menu utama. Untuk lanjut langsung ke kelas lainnya biar lebih cepat. Terus di sini ada forum itu seperti beranda pada Facebook atau beranda yang lainnya ya. Di sini ada nama kelasnya, ini 10 IPA 6, ini kode kelas yang biasanya dibagikan siswa. Kalau diperbesar ini tampilkan. Nah, ini undangan. Jadi ada kode, kalau
berikan siswa pakai cara gabung seperti tadi. Ada juga ini salin link undangan, jadi tinggal klik langsung masuk kelasnya. Ada juga ini kita perbesar ya, lihat penuh. Nah, perbesar, kita perkecil, kita close. Oke, ini ada link meet, buat link meet. Jadi ini link meet ini diperuntukkan bagi anggota di kelas ini, nanti kita bahas. Jadi kalau Google Classroom pakai akun pribadi itu tidak ada lah fasilitas tentang link meet. Tapi kalau pakai Google Classroom ini ada fasilitas tentang link meet. Jadi kalau membuat link meet dari Classroom ini enaknya nanti tanpa harus membuat daftar hadir, kita sudah otomatis di penilaian atau tugas kelas itu. Oke. Terus pendatang, tidak ada tugas yang perlu segera diselesaikan. Jadi di sini tempatnya tugas-tugas atau info-info di Google Classroom. Di sini umum suatu ke kelas Anda. Jadi ini peran postingan atau respon siswa gitu ya. Oke. Next kita coba sapa ya. Assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum. Kita membuat postingan beranda atau layanan ya untuk menyapa gitu. Di sini satu postingan itu bisa kita rangkum ke kelas-kelas yang lain. Jadi kita bisa mengirimkan ke matematika kelas 10 IPA 6, ini 10 IPA 6 Maulana, ini belajar ID SMA WH. Jadi satu postingan untuk berapa kelas bisa. Atau dengan satu postingan di satu kelas khusus untuk siswa yang terdaftar atau yang punya layanan siswanya itu. Cuma private lah, privat. Ini ada tambahkan file, kita bisa menambahkan file dari Google Drive, link, file atau YouTube, video YouTube. Nah, ini ada postingan, ini ada postingan yang dijadwalkan atau simpan draft. Yang dijadwalkan itu enak, semisal kita pengen buat postingan di jam 8 malam, tapi kita buatnya hari ini itu jam 8 pagi. Nggak apa-apa, bisa. Ini kita setting jam 8 malam 20.00. Atau minggu depan kita pengen posting seperti ini, ya nggak apa-apa gitu, baru dijadwalkan. Nah, diklik jadwal, nanti akan muncul pada jadwal dijadwalkan untuk besok gitu ya. Ini pokok pengumuman tersimpan kan sesuai jadwal. Kalau langsung ya, semisal posting langsung, nanti akan muncul di beranda seperti ini. Jadi siswa bisa menambahkan komentar atau yang lainnya ya. Oke, ini tempat tugas kelas. Ini ada buat tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali topik. Nah, ini biasanya kita bisa membuat topik ya. Topik itu misal subbab lah. Topik itu sama dengan subbab, misal bab bilangan. Nah, kita tambahkan. Ada lagi kalau setelah bab bilangan kita buat topik lagi, semisal kuadrat. Tuh. Nah, enaknya bilangan sama buat ini biar tertata lebih rapi, pengumpulan tugasnya atau memberikan materinya lebih rapi. Kita klik buat. Misal kita buat materi, kalau buat materi ini diusahakan kita klik materi ya. Diusahakan ini hanya sekedar materi saja. Materi semisal bilangan ganjil. Nah, ini deskripsi yakni tentang tutorial atau petunjuk yang akan dilaksanakan siswa ya. Simak baik-baik gitu, bla 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 gitu ya. Terus tambahkan, diklik tambahkan Google Drive, link, file YouTube. Nah, ini buat kalau pengen buat dokumen atau slide atau spreadsheet atau gambar atau formulir bersama bisa dibuat seperti ini. Jadi satu link cukup untuk mengedit kolaborasi seperti materi-materi sebelumnya. Terus ini kita bisa membuat materi ini untuk beberapa kelas, tergantung kita. Jadi cukup satu untuk melayani beberapa kelas yang kita ajar, yang jenjangnya sama dengan materi yang sama gitu ya. Atau cukup untuk mengasih siswa privat siswa ya, yang semisal butuh matrikulasi atau remedi, itu bisa di sini. Nah, ini kita bisa masukkan pada topik bilangan atau topik kuadrat atau buat topik baru. Misal kita masukkan pada bilangan. Oke, kita posting ya. Ada pilihannya, postingnya itu dijadwalkan atau disimpan draft. Ya kayak tadi, dijadwalkan. Kita klik posting aja deh. Nah, akan masuk seperti di sini. Jadi tempatnya itu
tertata ya, sesuai dengan topik yang dipilih. Ya, ini ada tempat ini kalau buat to, ini bilangan to, nah munculnya gini ya. Jadi lebih rapi. Terus itu untuk membuat tugas kuis, tugas belum ya? Nah, tugas. Ini kalau kita membuat tugas, ini ada informasi nih, memberitahu siswa cara evaluasi tugas, buat rubrik dan gunakan untuk menilai atau memberikan masukan. Oke, kita buat rubrik. Oh, belum masuk nih. Ini judul, misal tugas 1 ya. Petunjuk. Ya, begitulah. Bla 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 gitu ya. Tunjuk atau deskripsi, terus tambahkan, ini bisa lewat file, link atau YouTube. Nah, ini bisa lewat dokumen, formulir, kita kasih Google formulir. Nah, baru kita membuat soalnya seperti apa gitu ya. Oke, terus ini matematika, ini sama kayak tadi, ini semua siswa atau beberapa siswa. Poinnya itu nilainya berapa? 100. Oke. Tenggang waktu atau batas, jadi batasannya bisa diatur. Jadi tugas ini dikasih batas waktu 3 hari atau 1 minggu, terserah. Topiknya misal kasih bilang kuadrat aja deh. Batas waktunya misal kita klik ya, kita kasih batas sampai tanggal 18. Waktu opsional atau itu ya kita kasih 19.00. Oke, next, terus rubrik. Nah, ini rubrik, buat rubrik, gunakan kembali rubrik atau impor dari spreadsheet. Kalau kita buat rubrik, nah ini gunakan skor, menurun atau naik. Nah, kriteria wajib diisi, poin wajib, nah, kasih aja 100. Judul level, kalau banyak kita hapus dulu ya, kita klik hapus. Jadi ada levelnya, poin wajib 10, judul level, deskripsi, bla 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 gitu ya. Oke, sudah. Tambahkan kriteria untuk tugas mengevaluasi tiga siswa rubrik. Oke, simpel. Terdapat error di halaman ini. Oh, ini judul kriterianya. Penilaian 1. Oke. Nah, sudah jadi rubrik. Kriteria 1 poin. Nah, oke, kita tugaskan ya. Oke, tugaskan seperti itu. Dan muncul di kuadrat, tergantung topik yang dipilih. Oke, sudah. Ini kita masuk ke tugas kuis. Coba kita kasih tugas kuis. Tugas kuis hampir sama seperti tugas biasa, cuma bedanya kalau tugas kuis ini menggunakan blank quiz dari Google formulir ya, itu sama saja, hampir sama ya. Terus ada lagi pertanyaan, kita bikin pertanyaan simple atau jawaban singkat, bentuknya biaran jawaban singkat atau pilihan ganda. Nah, ini ada opsi, ini pertanyaan-pertanyaan untuk membangun pemantik biasanya sebagai persepsi ya. Persepsi semisal siapa nama Bapak Presiden Indonesia. Nah, ini bisa pilihan jawaban singkat atau pilihan ganda. Kalau pilihan ganda opsinya misal Jokowi Dodo, dan juga Megawati, dan juga B.J. Habibie itu. Terus untuk menambahkan ini untuk semua siswa sama, poinnya 100, tenggang waktunya dikasih tenggang waktu. Oke. Masuk ke bilangan aja, siswa dapat melihat ringkasan kelas. Oke. Jadi ini tidak ada kuncinya ya. Jadi nanti ada pilihan gandanya. Ini pilihan ganda siswa, tapi kita tidak bisa membuat kuncinya karena ini akan dicek sama gurunya masing-masing secara manual. Oke, kita tanyakan thread. Tuh. Kalau membuat kuis, ya itu kuis interaktif. Tapi susah kalau buat nilai. Oke, itu ya. Next, kita klik buat. Kita materi sudah, gunakan kembalikan posting. Gunakan kembali postingan ini untuk mereview. Yang postingan lama dikembalikan jadi postingan baru terupdate. Tuh.
Kita klik, ini ada Meet ya. Kalau kita mau buat Meet, buka link Meet di sini, dapat dilihat oleh siswa. Dengan rapat video Meet, Anda dapat terhubung dengan siswa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Anda dapat mengulang Meet di setelan kelas Anda. Kita setelan, buka lebih lanjut. Nah, kita klik ini. Oke, di sini tentang itu ya. Oke. Nanti kita masuk ke setelan. Bentar, ini ada Google Calendar. Kalau menautkan antara kalender dengan apa namanya ini, dengan tugas. Jadi Google Calendar yang ditugaskan tadi, kalau diaktifkan ini ada matematika wajib ini kan yang kita buat. Ini kalendernya nambah sendiri langsung. Jadi kalendernya siswa kalau gadgetnya menggunakan akun belajar ID sama dengan yang masuk pada Google Classroom, itu pasti ada notifikasi jika ada tugas di Google Classroom. Tuh. Terus ini folder drive siswa. Jadi satu folder ini untuk mengisi tentang kelas pada matematika wajib IPA 6. Jadi file-file yang ada di Classroom ini masuk pada drive ini. Oke, terus kita masuk pada anggota. Kita klik anggota, ada guru, ada siswa. Mengundang siswa bisa pakai kode atau link tadi, atau kita klik di sini undang. Ini salin linknya ini bisa dikasihkan ke lewat via grup atau yang lainnya. Terus ketik nama atau email, atau mengisi nama email secara manual atau copy paste dari database belajar ID siswa tersebut. Baru kita klik undang. Oke, misal contoh lah, kalau saya mengundang ini kan dengan akun berbeda, kita undang sebagai siswa. Cek, bisa enggak? Oh bisa kan? Bisa. Walaupun kita menggunakannya akun Google, akun belajar ID, kita mengundang siswa atau mengundang guru lain dengan menggunakan akun yang berbeda, akun Gmail atau akun pribadi yang berbeda, itu bisa. Terus ini undang pengajar. Undang pengajar semisal ini kan akun biasa, akun pribadi kita undang, bisa masuk. Semuanya tergantung di setelannya. Ini undang. Kalau undang nanti masuknya di Gmail, nanti baru diklik konfirmasi. Oke, kita cek ya Gmail dari Pak Rahmat. Kita cek Gmail dari Pak Rahmat. Nah, ini kotak masuk kelas invitation. Ini kita klik join. Nah, ini sudah masuk menjadi siswa ya. Ini masuk menjadi siswa. Pak Rahmat akan masuk menjadi siswa di Rahmat Sugianto belajar ID. Misal ini sudah masuk, kita tes sendiri, kita sapa. Assalamualaikum. Nah, ini saya sebagai siswa ya dengan akun Pak Rahmat. Nah, ini ada tanda mendatang, ini informasi ya. Kalau siswa bentuknya forum, tugas kelas, sama anggota. Nah, ini bentuknya tidak ada Meet. Kalau siswa tidak ada Meet. Sorry, ini karena menggunakan akun biasa ya. Kalau siswa enggak. Oke, cek ya. Oke, kita kembali ke Pak Rahmat ini, kita refresh. Apakah sudah muncul merah? Nah, kalau sudah muncul merah berarti walaupun siswanya menggunakan akun pribadi itu bisa ya. Oke. Terus ini ada, jadi kelebihannya di belajar ID ini ada tindakan nih. Misal tindakan kirim email ke semua wali, ini bisa. Tindakannya ini kita klik, ini kirim email. Jadi kita bisa mengirim email undang wali untuk masalah pribadinya ini ya, ini. Nah, kirim straight. Oke, kita coba. Itu sudah tadi kirim email. Oke, kita coba lagi untuk mengakses ini, undang pengajar. Kita kalau mau mengundang pengajar lain, dari guru matematikanya ada 4 kan, kita klik. Oke, nanti kalau ini sama-sama akun belajar ID, nanti kita bisa mengaktifkan kirim email ke semua wali. Kalau tadi mengirim email saja ke
Pak Rahmat akunnya ini. Oke, kita masuk ke nilai. Nah, ini adalah tempat nilai. Oke, nah ini tempat nilai rata-rata kelas. Pak Rahmat tugas 1 ini dapat berapa, ini dapat berapa gitu. Coba kita cek lagi, kita buat meet. Oke, pelajari dulu, kita masuk ke setelan ya. Nah, di sini setelan matematika wajib detail. Kalau mau dikasih deskripsi silahkan dikasih deskripsi atau mengubah nama, terus umum ini. Kelola kode undangan diaktifkan. Kalau dinonaktifkan, jadi yang sudah masuk 40 siswa tidak bisa nambah dengan dari siswa yang lain. Oke, ini forum. Siswa dapat memposting dan memberi komentar, atau siswa hanya dapat memberi komentar, atau hanya pengajar yang dapat memposting atau memberi komentar. Tugas kelas forum, tampilkan notifikasi yang dipadatkan, atau tampilkan lampiran detail, sembunyikan notifikasi. Kalau lebih baik sih tampilkan notifikasi yang didapatkan. Evaluasi, tampilkan item yang dihapus. Nah, hanya guru yang dapat melihat item yang dihapus. Ini bisa kita aktifkan. Evaluasi wali, kita aktifkan. Nah, wali menerima ringkasan tugas siswa. Nah, ini harus diaktifkan yang tadi itu. Wali harus menerima ringkasan tugas siswa dan pengumuman kelas. Lihat contoh, tambahkan semua kelas yang Anda ajar ke email evaluasi wali. Tambahkan kelas, ini enak ini. Lihat contoh, kita klik. Oh ini, tentang ini. Oke. Kita tambahkan kelas. Nah, jadi evaluasi walinya ini keluar. Meet. Nah, Google Meet kenapa tadi dapat dilihat oleh siswa tidak teraktif? Karena buat link Meet-nya ini belum diaktifkan. Itu dapat dilihat oleh siswa. Iya. Oke, buka link Meet. Nah, kita membuka link Meet-nya. Ini link Meet-nya ini, salin. Nah, ini dapat dilihat oleh siswa. Kalau nggak dapat ya gini, dinonaktifkan. Ini dapat diaktifkan. Dapat dilihat siswa, linknya ini satu untuk satu classroom. Perhitungan nilai. Perhitungan nilai keseluruhan. Pilih sistem penilaian tanpa nilai keseluruhan. Poin total, bobot nilai berdasarkan kategori. Ini bisa poin total atau bobot nilai berdasarkan kategori, itu terserah. Ini pada materi lanjutan. Tampilkan nilai keseluruhan pada siswa. Nah, ini bisa enggak poin total? Age. Nah, ini bisa diaktifkan. Nah, kalau yang ini tanpa nilai keseluruhan tidak bisa diaktifkan ya. Kalau poin total ini bisa diaktifkan. Jadi siswa bisa melihat nilai keseluruhannya. Kategori nilai, tambahkan kategori nilai. Semisal ini kognitif atau afektif atau seperti itu. Jadi tergantung kategori nilainya. Ya, baru kita simpan gitu. Jadi yang paling penting adalah settingannya di Google Classroom ya. Itu saja materi tentang Google Classroom. Rahmat Sugianto dari Kapten Google Educator Group Surabaya menyampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.